Oke, sudah berjalan waktu rekamannya. Bu Niswatin, skenario-nya kurang lebih begini. Saya sebagai coach, Ibu Niswatin sebagai guru yang dikoci, ya. Pada pertemuan ini problemnya Ibu Niswatin sudah ada ini kan, apa namanya, naskah saya? Ada. Oke. Bu Niswatin sering berangkat terlambat ke sekolah karena harus mengurus anaknya yang kebetulan sudah masuk taman kanak-kanak dan mengantarnya terlebih dahulu setiap pagi. Dan setiap kali terlambat, Ibu Niswatin mengabari Bapak Kepala Sekolah lewat pesan WhatsApp, gitu ya. Namun karena keseringan, Ibu Niswatin akhirnya diberikan teguran oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian Ibu Niswatin meminta saya untuk membantu mencari solusi atas permasalahan yang Ibu Niswatin alami. Kira-kira begitu, Bu, ya. Dan persiapan udah. Untuk itu mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu Niswatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Niswatin. Ya, Pak Dodi. Apa nih, Pak Dodi? Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Pak Dodi, saya mengganggu waktu Pak Dodi nggak sih sekarang? Soalnya ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Pak Dodi. Oh, tentu saja boleh, Bu Niswatin. Kebetulan perangkat pembelajaran saya sudah selesai kok. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Mari duduk sini, Bu Niswatin. Kita ngobrol santai saja, ya. Ya, terima kasih. Dan maaf nih, Pak, mengganggu waktu Pak Dodi ya. Oh, tidak mengganggu, Bu Niswatin. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya, Pak, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan nih, dan saya ingin solusi atas keresahan saya yang saya alami ini. Saya ingin ada solusinya ini, Pak. Baiklah, Bu Niswatin. Semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi atas keresahan yang dirasakan. Dan semoga saya bisa membantu. Ini Pak Dodi, kemarin tuh saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana, Bu? Bu Niswatin, coba ceritakan hingga Bu Niswatin mendapat teguran. Detail peristiwanya seperti apa? Kemarin tuh saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu minta izin, Pak, lewat WA. Lalu, menurut Bu Niswatin, alasan apa yang membuat Bu Niswatin datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Pak Dodi. Anak saya sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya, mengantarkan ke sekolah terlebih dahulu. Jadi waktu mungkin jadi membuat kesiangan. Oh, begitu masalahnya.
Menurut Bu Niswatin, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya menyadarinya, Pak, bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Niswatin. Kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Niswatin? Pak Dodi, betul saya memang merasa saya kurang disiplin, Pak. Yang menjadi keresahan saya itu, saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit ngotot, sedikit kurang menerima apa itu alasan kenapa saya seperti itu. Saya itu tidak menerima karena tadi itu saya WA. Begitu. Berarti karena Bu Niswatin kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Niswatin ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Niswatin resah karena teguran kepala sekolah kurang bisa diterima sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi, menurut Bu Niswatin, bagaimana dengan sikap Bu Niswatin tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Pak. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Apa yang Bu Niswatin akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan yang Ibu Niswatin alami? Rencananya sih, Pak, saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan lagi antara saya dan kepala sekolah, karena kalau ada terjadi kecanggungan kan gak enak, Pak. Masa satu sekolah ada kecanggungan gitu ya, Pak. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Niswatin? Nah, saya bingung kan, bagaimana ya Pak agar saya bisa disiplin tapi anak saya juga tidak terabaikan. Menurut Bu Niswatin, kekuatan apa yang Bu Niswatin miliki untuk mengatasi kedua masalah ini? Saya sebetulnya tuh terbiasa bangun pagi, Pak. Sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan kakak saya juga anaknya sama masuk TK di sekolah yang anak saya masuk di. Sangat bagus Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Niswatin sudah sangat luar biasa nih untuk mengatasi masalah yang Bu Niswatin hadapi. Tinggal Ibu mau melakukan yang mana gitu. Alhamdulillah Pak, sekarang saya merasa lega karena justru saya takut mengambil langkah dalam penyelesaian ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, kan nggak enak jadinya kalau sudah salah langkah itu Pak. Ya memang sudah semestinya Ibu perlu kehati-hatian dalam bertindak ya. Syukurlah Bu Niswatin sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Niswatin rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Niswatin lakukan
untuk menjalankan rencana tersebut. Mengenai komitmen, saya mencoba dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohon maaf saya besok, dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan membicarakan dulu kepada kakak saya. Masalah saya akan saya titipkan ke masalah anak saya yang akan saya titipkan ke beliau. Ya, itu ide yang bagus. Sekali lagi itu ide bagus Bu Niswatin ya. Semoga bisa segera terselesaikan dan Ibu Niswatin dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah, tanpa harus merasa bersalah terus, dan bisa fokus menjalani pekerjaan dengan hubungan yang harmonis satu sama lain, dengan rekan sejawat, dengan pimpinan gitu ya. Ya Pak, amin. Terima kasih Pak Dodi untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Pak. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Niswatin. Baik Pak Dodi, saya permisi kembali ke kelas lagi. Ya Bu Niswatin, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Sama-sama Bu Niswatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung bertukar. Nanti dulu. Langsung saja. Ya, mungkin persiapan dulu nggak apa-apa, jelaskan konsep skenario-nya. Cerita situasi seorang murid yang tidak mengerjakan tugas mandiri maupun tugas kelompok. Murid tersebut memiliki alasan tidak bisa atau tidak ada yang membimbingnya untuk mengerjakan tugas sehingga murid tersebut tidak mengumpulkan tugasnya. Bagaimana bagaimana saya menyikapinya? Nah, yang menjadi coach saya, menjadi coaching murid tersebut adalah Pak Dodi. Nah, saat itu jam menunjukkan pukul 9. Saat anak-anak istirahat, Bu Niswatin menghampiri Dodi yang sedang istirahat dan meminta diri untuk datang ke ruang guru setelah Dodi makan. Dodi merupakan salah satu murid kelas 5 yang menurut pengamatan Bu Niswatin jarang mengumpulkan tugas mandiri maupun kelompok. Bu Nis mengajak Dodi berbincang di ruang guru. Itu adalah skenario-nya ya Pak. Oke, tapi karena kita baru 13 menit nih Bu, masih panjang. Mungkin intonasi atau pengucapannya agak sedikit dikurangi kecepatannya biar durasinya bisa nyampe ya minimal 40 menit lah nanti. Ini baru 13 menit soalnya. Pak, berarti Pak Dodi kecepatan apa gimana? Ya, ngobrolnya pengucapannya terlalu cepat. Jadi nggak usah terburu-buru, santai aja. Tadi Pak Dodi itu gimana? Yang Pak Dodi? Ya nggak apa-apa, udah kita lanjut aja yang ini. Maksudnya biar nanti durasinya bisa 40 menit. Oh, yang penting 40 menit ya? Ya. Gimana? Sudah bisa dimulai? Sudah. Saya dulu ya? Sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Dodi, sini duduk dulu. Baik Bu. Gimana Dodi?
Kabarnya sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Walaupun kemarin sebenarnya kaki saya agak sakit, soalnya nggak sengaja waktu jalan kesleo Bu. Tapi udah mendingan sih. Oh ya, kakinya udah mendingan, udah itu obatin atau diurut gitu udah. Udah diurut sih Bu, udah mendingan. Ya, berarti Dodi jangan terlalu banyak gerak dulu kakinya ya. Jangan banyak main-main dulu di lapangan. Liatin aja temen-temennya yang main bola. Iya Bu. Ya, biar kakinya cepat sembuh. Oh ya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama Dodi. Dan sepertinya agak lama ya, kira-kira 15 menitan. Ibu mengganggu aktivitas istirahat Dodi enggak? Oh tidak Bu, silakan. Ada apa ya Bu? Ngobrol saja, santai saja ya. Duduk yang tenang, jangan merasa terbebani. Tidak akan bertanya atau membuat kamu tidak nyaman kok. Iya Bu, siap. Begini, Ibu hanya ingin tahu, kenapa sih akhir-akhir ini Ibu lihat kamu kayaknya menyendiri terus? Apa kamu memiliki kesulitan di kelas? Atau memiliki masalah di rumah? Boleh loh kamu cerita sama Ibu. Ibu senang jika memiliki murid yang terbuka, mau bercerita apapun masalahnya yang kamu alami. Ibu nggak akan ngomong-ngomong ke siapa. Jadi sebenarnya saya ingin bercerita Bu, tapi saya malu dan bingung mau bercerita sama siapa. Alhamdulillah sekarang ketemu Ibu. Gitu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu nih? Dan apakah yang kamu inginkan setelah mengobrol dengan Ibu? Saya ingin dapat solusi Bu dari masalah yang saya alami. Kayaknya Ibu bisa nggak ya beri saya solusi? Insya Allah kalau kamunya mau bercerita, nanti Ibu akan bantu mencari solusinya. Nah, terus apakah ada lagi yang kamu inginkan? Kebetulan saya juga minder Bu, kalau satu kelompok dengan Wira, Nando, dan Adi. Selain minder, saya juga kesulitan mengerjakan tugas di rumah. Oh, seperti itu. Apa yang membuat kamu minder di kelompok dan kesulitan mengerjakan tugasnya? Saya tidak tahu Bu, mungkin saya yang salah. Nah, kalau begitu, coba sekarang kamu ceritakan pada Ibu. Kenapa kamu minder dan kenapa letak di mana kesulitan atau kesalahan kamu di mana? Coba kamu ceritakan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, tidak usah kamu berpikir yang jauh lah, ceritakan saja. Sebenarnya saya kurang suka Bu satu kelompok dengan Wira, Nando, Adi, karena mereka pinter-pinter Bu. Saya jadi minder dan canggung karena tidak seperti mereka. Dan saya juga kesulitan belajar kalau di rumah karena di rumah tidak ada yang bantu saya atau mengajari saya mengerjakan tugas-tugas. Selama ini, apa yang sudah kamu lakukan supaya minder dan kecanggungan kamu teratasi? Apa sih? Ya, saya sih belum melakukan apa-apa Bu. Setiap kerja kelompok, saya berusaha untuk mengikuti sesuai yang diarahkan dan membantu sebisa saya. Dan jika di rumah, semampu saya untuk mengerjakan tugasnya. Seperti
seperti itu. Kalau boleh Ibu simpulkan, kamu minder dengan mereka karena kamu kurang memahami mereka. Mungkin kamu coba untuk berbaur, untuk menyapa mereka, kamu coba gabung sama mereka saat istirahat atau saat mengerjakan tugas kelompok jika kamu disatukan menjadi kelompok yang sama. Itu mungkin akan mengatasi minder kamu. Jadi kamu tuh tahu mereka itu sikapnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Sekarang kan kamu minder karena kamu belum tahu mereka itu seperti apa. Nah, jika kamu sudah mengetahui karakter mereka, mungkin mereka juga bisa menerima kamu. Walaupun kamu memiliki kekurangan, tapi kalau kamunya berbuat yang baik, berbuat positif, mungkin mereka juga akan welcome, menerima kamu dengan baik dan akan mengajari kamu. Ya betul Bu, saya tidak begitu akrab karena dari kelas 1 sampai sekarang kelas 6 saya kan nggak pernah duduk sebangku dengan mereka, dan juga nggak pernah sekelompok Bu. Baru sekali ini kan saya sekelompok dengan mereka. Setiap mereka tanya saya selalu diam karena bingung saya mau jawab apa gitu kan. Sedangkan saya nggak sepintar mereka karena saya juga nggak ada yang bantuin kalau di rumah, nggak ada yang ngerjain PR, nggak ada yang bantuin ngerjain tugas. Jadi saya merasa bingung sendiri ini, merasa bahwa saya banyak sekali kekurangan dan sangat kesulitan. Nah, kenapa di rumah nggak bisa ngerjain PR? Apakah di rumah tidak ada yang membantu? Iya Bu, soalnya kan bapak dan ibu saya kan sibuk kerja. Kemudian kakak-kakak juga kalau pulang sekolah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ya sudah, saya akhirnya diam aja lah di rumah. Sebisa saya ngerjain tugas, kalau nggak bisa ya saya nggak kerjakan. Paling juga kalau nggak ngerjakan besoknya saya nggak berangkat. Oh, jangan seperti itu. Kenapa nggak berangkat? Nah, walaupun kamu tidak bisa mengerjakan, tetap berangkat sekolah. Nanti di sekolah tanya kepada teman kamu. Tuh sama Wira, sama Adi, kalau kamu sudah ngobrol baik sama Wira, Adi, dan Nando, kamu sudah akrab dengan mereka, kesulitan tugas yang kamu hadapi, kamu bisa tanyakan. Baik Bu. Kamu minta ajarin ke mereka. Kalau di rumah orang tua kamu sibuk karena bekerja, kakak kamu juga sibuk, jadi kamu bisa meminta teman kamu untuk membantu kamu, bukan mencontekan ya, tapi mengajari kamu untuk mengerjakan tugas tersebut. Tapi apa merekanya mau Bu main ke rumah saya untuk ngajarin dan bantu saya? Tidak mau, kamu aja yang ke rumah mereka sambil main, diajak teman-teman kamunya, biarkan rame-rame enak kalau belajarnya rame-rame itu. Oh iya ya Bu ya. Nah, itu dia kamu jadi, nah itu penyebab kamu jadi minder. Yang pertama, kamu karena malu terhadap Wira, Nando, dan Adi karena mereka itu menurut kamu pintar-pintar, dan di rumah juga kamu tidak ada yang membantu mengerjakan tugas. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin kamu lakukan? Saya bingung Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Karena situasinya sekarang kayaknya nggak menguntung atau mendukung saya Bu. Situasi yang tidak mendukungnya itu seperti apa? Ya tadi seperti yang saya ceritakan, ayah ibu saya kan sibuk tuh. Aku sibuk.
jadi Ya, tidak mendukung. Karena kayaknya kamu juga kalau saya ngomong ke mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa, karena kalau mereka harus ninggalin kerjaan kan mungkin nggak dapat uang juga. Oh, oke, kalau begitu, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, mana yang menjadi prioritas atau hal yang utama bagi kamu? Saya sih pengen bisa ngerjain soal tugas-tugas, Bu, karena kan menurut saya itu penting. Jangan sampai saya selalu Tugas. gak ngerjakan tugas-tugas. Tapi saya juga butuh Ya. bantuan. Nah, baiklah, itu yang menjadi prioritas kamu. Jadi kedepannya kamu itu harus apa kedepannya? Ya, pertama saya akan akrabin dulu sama teman-teman yang satu kelompok sekarang. Ya, Lalu saya akan memahami mereka agar saya bisa mengenal dekat mereka, agar saya bisa bergabung dan bisa bertanya atau belajar jika memiliki kesulitan dalam belajar, dan bisa bantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu. oh keren itu sangat bagus solusinya itu. Kira-kira selain itu, selain solusi yang kamu tadi sampaikan, ada lagi nggak yang ingin kamu lakukan ke depannya? Apa ya, saya akan meminta mereka mengajari saya jika saya ada kesulitan dalam belajar mungkin, Bu. Ya, itu bisa juga. Nah, ini yang ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke ibu lebih jauh lagi? Iya, Bu, saya tidak akan malu lagi untuk bertanya Betul. jika memiliki kesulitan, dan akan belajar lebih giat lagi agar tidak minder jika sekelompok lagi dengan teman-teman yang pinter-pinter itu. Hebat kamu bisa melakukan semua itu dengan semangat ya. Jangan lupa untuk bertanya jika kamu tidak bisa. Kalau kamu malu bertanya kepada 3 orang itu, kamu bisa bertanya dengan salah satu teman kamu itu, yang satu kelompok itu. Tanya ke 3 orang itu yang menurut kamu yang paling dekat sama kamu. Kamu bisa bertanya dengan mereka. Iya, Bu, akhirnya saya paham bahwa saya memang harus dekat dengan semua teman, walaupun saya tidak pernah duduk sebangku, tidak pernah sekelompok dalam kelompok belajar, dalam kelompok piket, tapi saya harus akrab dengan semuanya supaya ketika nanti sewaktu-waktu saya satu kelompok dengan mereka, saya nggak canggung lagi dengan mereka, Bu, dan kita bisa belajar bersama dengan asik. Mereka juga bisa bantu saya, gitu, Bu. Ya, itu sangat bagus, itu sangat hebat. Nah, dari obrolan kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan tadi? Bisa ingeti dan ceritakan kembali apa yang tadi kamu akan lakukan. Yang pertama, Ya, apa itu yang akan kamu lakukan? saya akan bergabung dengan teman saya dan bekerja sama dalam kelompok, berusaha untuk akrab dengan mereka agar mereka juga akrab dengan saya, sehingga pada saat saya mengalami kesulitan mereka tidak canggung dan tidak enggan untuk membantu saya, gitu, Bu. Oke, nah selanjutnya, komitmen apa yang akan kamu jalankan dengan rencana itu? Komitmennya yang akan kamu jalankan apa? Seperti apa? Komitmennya selepas dari sini saya akan menemui Wira, Nando, dan Adi untuk diajak ngobrol bersama, Bu, untuk bisa bantu masalah yang saya hadapi ini.
Jadi komitmen yang kamu jalankan tadi, siapa yang akan membantu kamu? Ya mungkin teman-teman saya Bu yang satu kelompok itu. Ada Nando, ada Wira, ada Adi. Dan mungkin Ibu juga bisa bantu saya. Baik. Ibu akan membantu kamu sebisanya supaya kamu bisa mengerjakan tugas dan tidak melalaikan tugas tersebut jika kamu tidak bisa. Bagus, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin. Jangan menyerah terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, kamu malah tidak berangkat sekolah. Itu tidak baik. Nah, atas masalah yang kamu hadapi, situasi kamu memang sulit karena minder. Itu juga mengalaminya dulu, minder pada teman yang lebih bisa mengerjakan tugas, tapi tak lari dari tugas tersebut. Ibu masuk ke sekolah, walaupun nanti di sekolah ibu tanyakan lagi kepada teman-teman ibu. Ya, kamu harus bekerja sama dengan siapapun teman kamu, walaupun mereka tidak pernah akrab dengan kamu. Iya Bu, saya memang harus banyak bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Karena memang kita kan nggak bisa sendiri ya Bu ya dalam menjalani setiap kegiatan. Karena kalau kata Ibu kan dulu pernah menjelaskan bahwa kita ini kan makhluk sosial yang harus selalu bekerja sama dengan yang lainnya. Terima kasih ya Bu atas saran dan masukannya. Sekarang saya sudah lebih jelas dan lega karena sudah bercerita nih sama Ibu. Ya Dodi, sama-sama. Tetap semangat ya, jangan pantang menyerah dan tetap bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Makasih ya Bu, saya akan kembali ke kelas. Assalamualaikum. Salam Dodi. Gimana Ibu, apakah sudah disudahi rekamannya? Gimana itu? Halo. Sudah selesai Mas? Sudah Bu. Sudah. Dua-duanya ya sudah diperbalikan. Iya. Ya, iya silakan. Kita sudahi saja kalau sudah. Siap.